Orang yang takut bukan karena dia ketakutan. Sumber takut adalah rasa tidak percaya kepada Tuhan. Dosa pertama Adam dan Hawa itu bukan rasa takutlah, membunuh, berzina, tapi curiga. Karena itu saya di sini pelajari, Tuhan berkata kamu jangan takut, tapi Tuhan kasih antibiotiknya beda. Waktu Tuhan bilang jangan takut, obatnya adalah kamu lebih berharga. Kami berdoa pagi hari ini Engkau menerima segala pujian kami ya Tuhan, yang kami panjatkan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Kami merendah di hadapan-Mu Tuhan, mencium kaki-Mu sekalipun Kau tidak kelihatan. Berkenanlah ya Bapa untuk menerima pujian dari mulut kami, syukur dari hati kami. Kau sangat cinta umat-Mu dan gereja ini. Kau sangat mengasihi setiap kami masing-masing tanpa kecuali. Hamba berdoa pada pagi hari ini dan sepanjang hari, Tuhan Yesus bersedialah untuk memuridkan kami. Kami tidak mau menjadi orang Kristen yang biasa. Kami mau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan. Ajari kami akan belajar taat. Sesakit apapun Kau membentuk kami rela Kau tekuk-tekuk ya Tuhan. Asal ujungnya ya Tuhan kami menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Kami mau. Mampukan kami hamba-hamba-Mu untuk melayani-Mu ya Tuhan sepanjang hari ini. Hamba-Mu berdoa syafaat-Mu setiap pelayan-pelayan Tuhan, baik yang kelihatan di depan maupun yang di belakang layar. All day long, I pray in Jesus' name, supaya Kau menguduskan, menyucikan kami, memampukan kami untuk membawa ministry dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Termasuk hamba-Mu yang menyampaikan firman, sembunyikan di balik salib-Mu. Bapak terima kasih dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, kita akan belajar firman. Dan saya akan memberikan pengajaran sepanjang hari ini, pengajaran untuk murid-murid. Saya nggak menganggap Anda jemaat, saya anggap Anda murid. Murid Yesus, murid kami. Mari kita belajar sama-sama. Kebaktian ke-1 saya berikan tema, jangan malu mengaku Yesus, Lukas 12 ayat 1-12 kita buka. Di Alkitab kita dituliskan judulnya pengajaran khusus bagi murid-murid. Mari kita pelajari satu persatu. Ayat pertama, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah atau from the rooftop. Berhenti di ayat 3 dulu, saya jelaskan satu persatu. Jangan malu mengakui Yesus, itu tema kita. Ayat pertama, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Jalan itu sempit, jalan lebar pun jadi sempit kalau Tuhan datang. Dan ayat ini berkata bahwa mereka berdesak-desakan, dalam bahasa Inggrisnya. Mereka itu saling menginjak-injak. Nggak sengaja, minimal kaki, tapi puji Tuhan di mana ada Yesus, di situ tidak akan berjatuhan korban. Tapi they were trampling upon each other. Maybe a few got injured. Mungkin beberapa orang agak sedikit terluka. Untuk mendengarkan Yesus, Sakius naik ke sebuah pohon. Naik pohon itu tidak mudah. Pasti ada scratches, pasti ada baret-baretnya. Kalau kita itu mau ikut Yesus itu harus bayar harga. Mesti sungguh-sungguh, gak boleh kita itu punya sikap hati yang gampang lah. Karena Tuhan tuh gak mudah didapat. Bukan karena Tuhan jual mahal. Karena dunia ini harus lawan arus kalau mau ikut Yesus. Mereka berkerumun dan berdesak-desakan. They were trampling upon each other. Mereka saling menginjak bahkan. Lalu Yesus mulai mengajar. Coba perhatikan kalimat ini. Pertama-tama kepada murid-muridnya. Yesus kalau mengajar itu selalu perasan pertama susu itu diberikan ke anak sendiri. Baru anjing dapat remah-remahnya. Roti itu untuk putra-putri. Saya pernah minum susu di satu negara. Nah waktu itu saya nggak tahu betulnya ini betul nggak, tapi orang lokal yang beritahu saya waktu saya minum di Israel gitu ya, susu di situ ya. Namanya tanah yang melimpah dengan susu dan madu kan, Kanaan. Mereka bilang the first press katanya, perasan pertama itu untuk penduduknya, untuk rakyatnya. Lalu baru setelah itu diekspor. Bangsa kita juga nggak boleh kalah. Ini suatu saran untuk orang-orang di dalam pemerintahan bahwa yang terbaik harus untuk penduduknya.
Jangan sampai yang bagus-bagus keluar semua. Nanti rakyat sendiri makan sisa-sisa. Saya waktu pelayanan ke Korea makan beefnya. Ternyata nggak kalah katanya sama beef Jepang atau sama sapi Jepang. Karena orang Korea konsumsi makan sapi, makan daging itu banyak. Kan Anda tahulah film-film drakor, barbecue. Ternyata beef di situ nggak kalah. Dan beef di situ juga nggak mahal-mahal gimana, karena nggak diekspor keluar pun sudah dimakan penduduk sendiri. Enak katanya. Saya makan juga enak, saya sih nggak bisa bedakan ya gimana. Tapi katanya nggak kalah sama sapi Jepang. Cuman bedanya sapi Jepang dan sapi Korea, sapi Jepang bicara bahasa Jepang. Sapi Korea bicara bahasa Korea, annyeonghaseyo. Lihat tuh, sapi lokal mereka luar biasa. Di luar negeri nggak dapat. Karena nggak kebagian, karena habis di negara sendiri. Maksud saya ngomong begini apa sih? Yesus kalau memberikan pengajaran terbagus itu di rumah sendiri. Kasih ke murid-muridnya karena dia bicara tanpa perumpamaan. First press, perasan pertama susu firman di gereja ini saya kasih di mana? Ya di sini. Waktu saya di GMS Surabaya Barat. Lalu di streaming setiap awal bulan ke gereja kita di mana-mana. Saya udah nggak pernah loh keliling-keliling ke sana sini kecuali kalau pergi ke tempat-tempat jauh yang memang butuh perhatian khusus. Termasuk di luar negeri ketika kita harus ekspor istilahnya kebangunan rohani kita supaya mereka juga mengecap, jangan egois. Revival is not just for Indonesians. Bukan hanya untuk orang Indonesia. Kalau saya diberikan talenta untuk bicara multi bahasa, bisa bahasa Inggris, bisa khotbah, bisa komunikasi dalam bahasa Chinese, saya percaya talenta nggak boleh disembunyikan di bawah tanah. Saya nggak boleh hanya memperhatikan orang Indo saja. Orang Indonesia selalu kan menerima. Sekarang sudah waktunya orang Indonesia itu misionaris. Tapi tetap bagaimanapun juga, perasan pertama itu saya kasih ke anak sendiri, ke jemaat sendiri. Tak lama yang lalu, saya diam-diam pergi ke sebuah negara di mana kekristenan sama sekali tidak bebas, bahkan dianiaya. Saya nggak bisa sebut negaranya ya, karena ini sensitif. Saya nggak pamer-pamer di sosial media, enggak. Saya pergi ke situ untuk kunjungi teman-teman, rekan-rekan. Karena mereka itu kesepian, saya pergi ke sana untuk ketemu mereka. Bukan jalan-jalan, isinya sehari-hari. Pagi sampai sore, sampai malam bahkan. Itu saya ketemu orang. Hibur hati mereka, khususnya saudara seiman. Lalu tidak sedikit di antara mereka itu ngomong begini sama saya. Pastor Philip, sudahlah, bisa nggak pastor pindah aja ke negara ini? Udah jangan jadi pendeta di Indonesia. Indonesia udah banyak pendeta. Di negara ini nggak banyak, bahkan sudah nggak ada. Please, jadilah gembala di sini. Saya nggak bisa sebut iya atau enggak, meskipun hati saya berkata enggak. Karena itu seruan hati mereka, haus susu, haus kasih. Seperti domba yang berserak-serak tanpa pengembalaan, seperti orang-orang muda yang tidak, seperti orang-orang yang tidak dimuridkan, mereka nggak muda lagi. Yang ngomong sama saya begini ini pemimpin, bukan jemaat biasa. Yang ngomong seperti ini semuanya orang-orang yang tahu, yang punya pengetahuan tentang firman. Please, pastor us. Don't go home, jangan pulang. Lalu sebagian dari antara mereka berkata sama saya, Pastor Philip, bisa nggak terjemahkan semua bahan-bahan khotbah Anda yang di YouTube, di mana kami bisa saksikan nanti. Kami semua butuh makan. Apalagi itu loh, saya nggak tahu apa itu yang pastor duduk di sofa, lalu ngomong-ngomong itu apa itu. Kami ya mau itu, saat teduh bersama maksudnya. Saya bilang di tempat kami itu penterjemah kurang. Mereka loadnya udah luar biasa, volunteer lagi. Itu orang-orang kerja. Saya bilang kalau diterjemahkan pasti nggak sedalam bahasa aslinya. Dan kalau kita terjemahkan ahli bahasa, semuanya juga nggak akan bisa semua. Paling 1-2 dia berkata gini, salah-salah nggak apa-apa. Tapi tolong terjemahkan. Belepotan kami mengerti. Dia ngomong satu kalimat yang membuat saya terharu. Kami makan remahnya dari gerejamu aja. Lebih baik daripada kami dengarkan full versi fullnya dari di negara kami yang khotbahnya kontennya dangkal. Saya ulang, kami minta remahnya aja dari Indonesia, dari Surabaya tuh, termasuk yang duduk sofa, termasuk yang di mimbar. Terjemahkan asal-asalan gak apa-apa. Asal kami paham sedikit, kami mengerti. It's okay. Mending kami makan remahnya dari Indonesia daripada roti dari negara kami.
Karena di sini dangkal, kami bisa rasakan urapan di sana dalam. Jangan sampai kita yang ada dalam kebangunan rohani, kita lupa kalau kita basah. Nanti disalib sama orang-orang lain dari ujung dunia. Kita mesti bertobat karena kita itu mengalami susu dan madu. Mereka itu hanya mengalami kardusnya susu dan hanya kerak-keraknya daripada sarang madu. Udah gak ada lagi. Pers tinggal sedikit madunya. Masih ada sisa manis. Kita di sini manis luar biasa. Mungkin justru kita kurang menghargainya. Pengajaran seperti ini ternyata dinantikan oleh pulau yang jauh. Dan mereka berkata, please don't go home. Saya gak jawab mereka. Kalau saya bisa jawab, saya bilang, ya ngomong loh sama jemaatku. Kalau mereka boleh saya pergi, saya pergi. Saya rasa mereka gak akan memperbolehkan. Saya GR nih. Ya gak? Sungguhan gak? Enggak ya? Boleh ya? Saya boleh pergi ya? Saya bilang, saya diam aja, saya rangkul mereka dan berkata, it's okay. Saya khotbah di sana, waktu saya ngobrol di sana, gak pakai penterjemah dengan semua bahasa saya yang belepotan. Mereka itu mendengarkan seksama kalau saya ngobrol-ngobrol sama mereka 2,5 jam itu dengarkan saya. Gak pakai penterjemah. Dan mereka merasa bahagia. Padahal itu cuma 1/4 dangkal dibanding semua kedalaman yang kita nikmati di sini. Lagu-lagunya banyak, ibadahnya nyaman. Firman itu meskipun gak sempurna, tapi firman itu mengajar. Waktu saya dengarkan, waktu saya baca ayat ini saya jadi ingat mereka berdesak-desakan. Dan Yesus kalau mengajar itu pertama-tama adalah untuk murid-muridnya. Sedangkan anjing hanya memperoleh remah-remah wanita Sirofenisia. Bertobatlah, saudara, kalau Anda terlalu nyaman. Saya mau menyerukan pertobatan kepada gereja yang saya gembalakan. You must repent. You must repent. You should repent. We all should repent. Kita semua harus bertobat. Karena kita merasa diri sudah terlalu nyaman. Yesus kalau mengajar itu, orang-orang berdesak-desakan untuk dengarkan pengajarannya. Injak satu orang dengan yang lainnya. Dan mereka semuanya itu hanya mau mendengar pengajaran Yesus bagi murid-murid. Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Waspadalah terhadap ragi, yang dimaksudkan Yesus ragi di sini bukan bumbu masakan, tapi kiasan secara rohani. Yesus berkata, kamu harus hati-hati dengan kemunafikan. Khususnya kemunafikan agamawi, kemunafikan orang Farisi. Ya. Anda dan saya harus mengerti bahwa ragi itu fungsinya apa? Ragi itu fungsinya untuk mengembangkan roti. Jadi roti itu sebenarnya kosongan. Ya, bayangkan tepung segitu dikasih ragi, dimasukkan oven. Nih saya bukan pemasak, jadi saya kurang tahu. Kalau Anda ngerti bakery, Anda lebih paham. Dimasukkan langsung mengembang. Mengembang, ya kan? Nah itulah kemunafikan. Inilah perumpamaan Yesus soal munafik. Kemunafikan itu adalah sesuatu yang lebih besar dari aslinya. Substansi atau bahan kerasnya nggak seberapa, tapi nampaknya gede. Disinilah banyak kita itu kalau nggak hati-hati, kita itu we rise beyond our substance. Kelihatan ya? Ada orang itu yang kelihatan pintar padahal pengetahuannya nggak banyak. Tapi nampaknya. Tapi kalau kita bicara aja kita bisa sok pintar. Ada orang yang berlagak kaya, kata Alkitab, padahal dia nggak punya apa-apa. Ada orang yang berlagak miskin, tapi dia kaya. Munafik itu adalah luar dalam tak sama. Luar nampak 100, dalamnya 50. Itu yang disebut oleh dunia pencitraan. Kemunafikan itu harus hati-hati. Misalnya saya belajar, nggak apa-apa sih, zaman sosial media gini lumrah lah ya, foto-foto, nggak masalah, kita nggak usah ekstrim. Tapi secara prinsip saya pegang ini, saya mendingan sungguhan mencintai istri saya dan mendengarkan dia daripada saya pencitraan di sosial media. Nampaknya harmonis luar biasa, ternyata di balik itu pasangan itu sering tukaran. Kemunafikan itu dilambangkan dengan ragi orang Farisi. Rotinya nggak seberapa, ngembangnya luar biasa. Kalau diketuk-ketuk itu dalamnya kembung. Lebih baik kita itu berlagak miskin namun tetap kaya. Makanya itu kalau orang berduit, jangan lekas-lekas naikkan standar hidupnya. Standar hidup itu perlu naik. Inflasi pun ada. Tapi naikkan itu secara progresif. Dan itu pun dengan cara yang memuliakan Tuhan. Daripada kita mau show off kepada dunia, kepada teman-teman kita. Tapi sebenarnya
Di dalam itu manajemen keuangan kita amburadul, hutangnya masih banyak. Paham maksud saya Bapak Ibu, ragi orang Farisi ini bukan hanya bicara orang-orang yang berkedok di dalam gereja, tapi berkedok di dalam kehidupan ini. You rise beyond your ability. Anda mengembang melampaui kemampuanmu sesungguhnya. Karena itu detox ilahi itu gak apa-apa terjadi. Pernahkah Anda itu difitnah orang? It's okay. It's okay, karena kita juga sering difitnah ke atas. Difitnah ke atas. It's okay. Jadi kalau kita itu sekali-kali difitnah ke bawah oleh teman-teman kita, nggak tentu harus secara media lah, haters lah, nggak perlu. Kadang-kadang haters itu nggak terjadi di dunia maya, tapi di dunia nyata. Kita juga punya orang-orang di dalam hidup kita yang nggak suka sama kita, yang iri hati, yang suka ngomongnya miring tentang Anda dan saya, yang suka gosipin, nggak apa-apa. Janganlah kita membenci mereka. Orang-orang seperti itu penting sekali. Nanti urusan mereka dihakimi oleh Allah itu nanti urusan terpisah. Karena setiap orang akan diadili sesuai dengan perkataannya. Mulutmu akan menyeretmu ke pengadilan, mulutmu akan membenarkanmu, atau mulutmu nanti akan menyalahkanmu di hadapan tahta Allah. Itu urusan mereka. Tapi mereka ini berguna untuk kita. Mereka itu penting untuk membuat kita yang berkepala besar itu digembosi sekali-kali. Supaya anginnya keluar, supaya nanti itu sungguhan tepungnya seberapa, ya itulah size aslinya. Supaya enggak mengembang di luar kemampuan kita. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang orang-orang seperti ini itu, kita mesti jadikan teman di dalam perasaan kita. It's okay, silakan fitnah aku, meskipun aku tahu yang kamu katakan enggak benar tentang aku. Karena kamu sangat-sangat undermine, sangat-sangat bicaramu itu merendahkan saya. Enggak seperti itu kok, aku tahu di hadapan Tuhan hatiku seperti apa. Yang kamu katakan itu enggak benar. Tapi berapa kali orang puji kita juga enggak benar. Ayo coba. Berapa kali orang memuji-muji kita, mengeluhkan kita juga enggak betul. Aduh Ci, wah ini ya suaminya itu, suaminya itu sempurna. Masa kita sempurna? Jadi enggak apa-apa. Kalau kita difitnah ke atas itu, kita enggak keberatan. Aduh Ci, kurus 10 kilo ya, pada naik 2 kilo. Kan kita nggak ralat loh. Oh iya enggak lah masa sih kurus. Dalam hati mungkin potongan rambutku ini buat aku kelihatan lebih kurus. Mungkin make upnya. Tapi kita nggak ralat. Kita nggak kurus sebanyak itu. Tapi kalau kita difitnah ke bawah, Ci naik ya padahal kita turun 2 kilo dibilang naik 5 kilo kita ngamuk. Enggak kok aku malah turun 2 kilo. Nggak percaya gua bawa timbangan ya. Kenapa sih kalau difitnah ke atas, waktu dipuji kita tidak protes. Tapi padahal nggak tentu semua pujian itu betul. Kalau yang benar ya nggak apa-apa diterima. Tapi kalau yang salah gimana? Masa kita diam saja? Tapi kalau kita difitnah ke bawah, kok kita ngamuk ya? Orang hidup itu harus 60-40. Luar dalam itu minimal harus gantian. Kadang-kadang 60 di luar. Padahal aslinya 40. Itu masih belum di area munafik. Masih beda tipis 11-12. Nggak apa-apa lah orang memuji kita kalau asli kita mendekati itu. It's okay. Kadang-kadang 40-60. Kita itu jauh lebih bagus. Tapi orang fitnah kita. Orang diskon kita. Orang mengurangi nilai kita. Dijadiin 40 karena mereka itu bicara ke bawah tentang kita. Mereka bicaranya itu merendahkan. Mereka asal-asal nilai aja, asal-asal menghakimi aku. Padahal aku gak begitu, it's okay. Kalau fitnahnya gak keterlaluan, gak usah protes, gak apa-apa. Aku aslinya 60, kau sebut 40, ya 11-12 lah. Oke, aku terima kok hinaanmu. Terima kasih. Kalau semuanya pujiannya gak berlebihan, aku terima kok. Makanya orang kalau terima pujian itu jangan lupa bilang terima kasih. Ya. Misalnya kalau semuanya Anda buat sesuatu dan berkata, waduh terima kasih ya Pak, makasih ya. Sangat memberkati saya loh, oh terima kasih. Nggak usah berkata, oh enggak, nggak usah begitu. Kalau memang patut diterima, terimalah. Anggaplah itu sebuah kasih, dia mengucapkannya. Kalau saya misalnya, oh khotbahnya bagus Pastor Philip, terima kasih udah sangat memberkati saya. Oh iya terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan itu ke Tuhan, mengembalikan kemuliaan, ke orangnya saya berkata, terima kasih, thank you. Padahal di dalam hati saya nggak merasa khotbah saya bagus, tapi ya, siapa tahu jadi berkat, terima kasih. Nggak apa-apa 60-40. Aslinya 40, lu nilai gua 60, thank you. Tapi kalau Pastor Philip, khotbahnya Pastor Philip ini, paling bagus di seluruh dunia. Enggak lah, ya langsung tolak, itu bukan 60, Anda dikasih nilai 100. Wah, ini khotbah ya kayak Tuhan sendiri yang berbicara. Nggak usah. Udah cici. Ya, nggak usah rame-rame gitu ya. Enggak sebagus itulah. Cepat kurangi nilaimu sendiri, nggak sebagus itulah. Saya masih belajar kok, doakan ya.
Tapi kalau jadi berkat buat Anda ya thank you. Saya terima 20 poinnya, tapi jangan kasih saya 60 poin berlebihan. Anda harus bisa jaga hati, jangan sampai ada ragi. Ini kalau kelebihan, lama-lama overdosis namanya orang yang besar kepala itu ya itu. Atau kalau kelebihan lama-lama jadi orang minder, kalau kekurangan. Anda yang harus bisa jaga hati dengan segala waspada. Teknisnya di mana? Tekniknya gini, Anda pastikan cuma 20 poin bedanya. 60 luar, aslinya 40, atau aslinya 60, lu jatuhkan gua 20 poin, saya dikasih nilai 40, silahkan gak apa-apa, thank you. Terima kasih, engkau mengingatkan aku untuk selalu rendah hati. Amin Bapak Ibu Saudara. Makanya saya tidak mau gereja karismatik disebut sesat. Sebut aja kami bodoh. Hanya karena kami berbahasa roh yang orang tidak mengerti. Masa kalau Anda lihat orang Jepang, Anda bilang dia sesat. Dia bicara bahasa sesuatu yang orang lain ngerti kok. Di kalangan karismatik, bahasa roh itu berguna. Jangan sebut saya sesat, jangan sebut kami sesat, jangan sebut jemaat saya sesat. Sebut aja bodoh gak apa-apa. Sesat enggak sih. Karena secara doktrin mayor, Kristus adalah Tuhan. Kami sama. Mau gereja karismatik, mau gereja konservatif, kita sama. Yang doktrin minor itu loh, tentang karunia yang beda. Jangan sebut sesat lah. I think Anda berlebihan kalau sebut kami sesat. Sebut aja kami bodoh. Gak apa-apa, oke. Sana lebih pintar, saya biar belajar. Tapi saya tetap kan berbahasa roh. Saya dapatkan ini dari Tuhan dan ini berguna untuk kehidupan saya sehari-hari kok. Berguna untuk pelayanan, berguna untuk doa. Gak apa-apa. Pahami kapan Anda harus berkata sejujurnya. Protes gak usah terlalu keras. Ngomong aja apa adanya. Saya rasa saya gak sesat. Kita beda. Saya gak sesat. Kalau Anda mau sebut saya bodoh, saya tidak akan sanggah. Karena itu kan penilaian orang secara subjektif. Saya juga gak merasa diri pintar kok. Jadi setengahnya saya itu agree dengan, saya itu sepakat dengan, saya setuju dengan Anda. Kalau saya gak pintar-pintar banget. Paham maksud saya Bapak Ibu? Pastikan ragi itu gak masuk. Jangan ada perbedaan lebih dari 20 poin, baik itu pujian maupun hinaan dalam hidupmu. Sometimes you need to stand up and say, I'm not like that. Titik, gak usah balas-balasan. Gak usah perang. I'm not like that, titik. Lanjut, berbuah terus, biar buah menunjukkan. Kalau Anda di dalam kantor Anda disikat orang, Anda pastikan. Cukup Anda mengatakan, aku tidak demikian. Gak usah digubris, gak usah diladeni. Murid Yesus gak punya waktu untuk gitu-gitu. Murid Yesus itu berbuah, Yohanes 15. Dengan inilah dunia tahu kamu muridku, dengan kamu berbuah lebat. Amin Bapak Ibu. Pahami ini, cara kita untuk menjaga hati, waspada terhadap ragi. Ayat 2, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Dari ayat 2 saya pelajari sesuatu. Menjadi murid Yesus, kita harus punya sesuatu yang harus ada sesuatu yang kita takuti. Nggak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Setiap anak Tuhan kalau mau sehat imannya, mesti punya sesuatu yang dia takuti. Ya, mesti punya sesuatu yang dia takuti. Saya takut keluarga saya. Saya takut melukai mereka. Jadi saya nggak mau ngawur. Saya takut jemaat saya. Please pahami kalau saya ngomong begini. Takut saya takut yang sehat. Saya takut jadi batu sandungan. Saya takut kalau apa yang tertutup itu akan dibuka dan mendatangkan celah atas nama Tuhan. Setiap anak Tuhan, setiap murid Tuhan, kalau mau bertumbuh sehat imannya, harus punya sesuatu yang dia takuti. Celaka kalau seorang laki-laki udah gak takut lagi sama keluarganya, udah gak takut lagi sama gerejanya, liarlah nanti. Lihat nanti. Kalau Anda masih bisa takut sama gembala Anda, takut ditegur, takut ketahuan. Ya, takut ketahuan. Takut nanti kalau di dalam pelayanan akan dihentikan, takut dicabut pelayanannya. Atau apalah, itu semua takut yang sehat. Itu perlu. Saya bisa bayangkan kalau saya sebagai seorang pria, saya tidak takut lagi sama keluarga saya. Peduli amat. Istri gaya Oshin gitu, diam, just be quiet. I do whatever I want. Aku mau pulang kek, gak pulang kek. Kalau gak pulang ya silakan sana nyanyi I sang ige pu hui jia dan. Udah, mencintai seorang yang gak pernah pulang ke rumah. Aku mau pergi kek, aku mau pergi sama temanku itu bukan urusan lu. Kalau laki-laki juga kayak begitu bahaya. Anda nggak bisa mengaku Anda takut sama Tuhan kalau Anda tidak punya siapa-siapa atau apa-apa yang Anda takuti di hidup ini. Takut akan Tuhan itu nggak kelihatan. Harus ditafsirkan dengan takut akan sesuatu yang kelihatan.
Saya tidak takut sama istri. Istri saya adalah seorang wanita yang tunduk sama suaminya, dan saya banggakan hal itu. Istri saya itu sangat tunduk sama saya. Tapi pada suatu hari waktu saya pelayanan ke Taiwan, waktu saya kemana gitu sekalian, cara saya memperlakukan istri saya ngomong sama dia gimana, saya diskusi sama dia, lalu mereka berkata, wah takut sama istri ya? Saya bilang, tolong bedakan, usu pa laopo, ai laopo, de engkau, saya bilang gitu. Bukan takut istri, tetapi cinta istri, itu urapan yang kupunya. Jadi orang-orang di Taiwan, gereja di sana itu melihat cara saya memperlakukan istri dan anak-anak saya, mereka semuanya punya satu komentar. Wah, kita harus belajar dari Pastor Philip. Pastor Philip ini punya urapan cinta istri. Saya memang meletakkan diri saya demikian rupa. Kalau enggak, saya akan menjadi orang yang buas. Gimana kalau saya enggak takut lagi sama jemaat? Takut sama jemaat itu bukan berarti saya takut sama Anda, lalu saya mengucapkan hal-hal yang Anda inginkan. Saya tidak berani lagi menegurmu, tidak berani lagi mengajarmu dengan berani, bukan takut yang seperti itu. Takut akan jemaat itu begini. Saya pernah cerita sebuah kesaksian waktu pulang dari kerja. Ini kira-kira sekitar 15 tahun yang lalu, lama ini. Waduh, saya lagi kesel itu, mobil saya diketuk di jalanan sama orang. Dan Anda harus tahu, keluarga saya tahu, saya itu orangnya nggak takut berantem, berkelahi itu saya nggak takut. Saya nggak peduli sana siapa, kalau saya turun, saya turun. Saya orangnya gitu dulu, saya tidak bangga tentang itu. Itulah masa laluku. Makanya saya dulu itu selalu berkelahi sama orang itu. Kenapa? Karena saya tidak peduli sana siapa. Itu diketuk. Saya udah lagi capek-capeknya hari itu. Diketuk lagi, saya bilang enggak mau. Dilap lagi itunya, kacanya. Lalu dilap kaca gitu kan tambah kotor ya kan. Kan ngasih kerjaan, saya bilang enggak mau. Saya sudah kasih doa berkat, sana pergi. Masih terus diketuk, dilap-lap, dilihatin di kaca gitu. Saya mulai turunkan kaca saya dan saya mulai mendengarkan genderang perang. Saya mulai turunkan kaca saya. Saya berkata, Tuhan, aku capek hari ini Tuhan. Ini orang kok annoying sekali. Tuhan, aku turun sekali ini, izinkan saya cuti jadi pendeta. Boleh enggak just today, saya ambil cutinya. Saya nggak cuti jadi orang Kristen, cuti jadi pendeta sekali. Saya nggak apa-apain dia. Paling saya cuma pegang dia di kerahnya. Saya mau buka pintu, saya tutup, saya pegang punya kerah, tak angkat begitu. Sekali aja saya nggak pukul dia, saya janji. Saya cuma pegang kerahnya seperti ini. Saya cuma pegang kerahnya. Lalu saya turun. Phil Ipman Tovanya mulai muncul. Tahu nggak orang itu langsung bilang, Ko Philip, mati nggak aku? Langsung keluar adalah 100.000 kasih ke dia, terima kasih. Bukan jemaat, tapi orang yang tahu pelayanan kita dan orang yang mengagumi gereja kita. Meskipun dari atas kepala sampai bawah, kakinya tuh tato semua. Seperti saya katakan, saya nggak takut sana siapa. Saya turun. Tapi waktu saya buka, saya takut jemaat. Waktu dia sebut Ko Philip. Kalau saya begitu gimana? Anda bangga nggak pendetamu kalau berkelahi di jalanan? Ada berapa di sini yang memang sifatnya preman akan bangga, wow pendetaku menang, ngawur itu. Petrus pun suruh sandangkan pedangnya kok, jangan pakai pedang kok. Kalau sampai Anda bangga, Anda harus bertobat sama saya. Tapi waktu dia berkata, Ko Philip, saya takut jemaat tuh terus terang. Oh Tuhan, terima kasih Engkau hari ini menggagalkan aku. Hari ini menggagalkan niatku yang salah, kedaginganku kau kekang. Nah, saya berkata, oke, terima kasih sudah lapi kaca saya. Jangan lagi ya, terima kasih. Saya salaman sama dia, lampu merah lalu lampu hijau, saya pergi, saya ketawa dan berkata, Tuhan kau itu punya selera humor yang tinggi. Puluhan tahun aku mengikutmu, tidak pernah sekalipun aku berkelahi. Hari ini aku hampir jatuh, tapi engkau larang aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saya nggak takut sama jemaat, mungkin hari ini saya sudah berantem sama orang. Karena saya sifatnya koboyan. Dan saya nggak takut sama preman atau siapa, saya nggak takut. Kalau saya nggak takut sama keluarga saya jadi apa? Jangan bilang-bilang tentang takut akan Tuhan deh. Tanya pada dirimu, sana takut sama siapa? Kalau Anda nggak takut sama gembalamu lagi, celaka Anda. Sungguhan, gembala aja takut sama jemaatnya. Celaka kalau nggak takut sama siapa-siapa. Laki akan liar, perempuan juga. Takutlah akan Allah. Sebab tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Hatimu tuh harus ada rasa takut ini. Dibuka loh ya, hayo dibuka loh ya. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui.
If you find in your life, kalau Anda temukan dalam kehidupan Anda mulai kurang takut dengan hal-hal yang dulu Anda takuti secara sehat. Watch out, Satan is at the door. Hati-hati, setan sudah ada di ambang pintumu, sebentar lagi kau jatuh. Watch out. Amin Bapak Ibu. Coba kalau Anda mau tahu, hari ini level takutmu akan Tuhan itu kolesterolnya tinggi atau masih sehat tuh rasa takutmu. Coba lihat, bagaimana perlakuan Anda kepada istri Anda, hai suami. Bagaimana Anda terhadap anak saya? Saya itu takut sama anak saya. Jangan bilang sama anak saya. Enggak kok, mereka tahu kok. Saya sangat takut. Apa yang saya lakukan, katakan, tidak katakan akan menjadi sandungan buat anak saya. Saya sangat takut jikalau hari ini saya melakukan sesuatu yang anak saya harus tanggung konsekuensinya nanti puluhan tahun ke depan karena kebodohan papa. Dan itu tidak selalu bicara tentang sesuatu, kadang-kadang perlakuan. Kadang-kadang kalau saya sedikit aja keras dengan anak saya itu saya merasa apakah nanti akan membuat hatinya hambar. Pikiran saya itu jauh. Apakah anakku akan meniru caraku? Apakah anakku nanti akan merasa hambar gara-gara aku? Ataukah dia terluka? Gara-gara itu nanti dia tidak akan punya figur ayah atau figur papa berkurang. Saya selalu memikirkan anak saya. Jadi saya nggak ngawur, nggak sembrono, nggak sembarangan. I'm not alive, saya tidak hidup hanya untuk waktuku. Saya tidak hidup hanya untuk diriku. Aku hidup untuk diri mereka. Aku hidup untuk masa depan mereka. Pernahkah Anda lihat orang tua yang tidak takut akan Tuhan yang membuat kesalahan, anaknya tanggung cukup lama? Hari ini dalam pelayanan saya dan kawan-kawan banyak menangani anak-anak yang tidak yatim piatu tetapi rohnya yatim piatu. Anak-anak yang terluka sama figur ayahnya. Dan itu biasanya menjadi permasalahan terus-menerus kalau nggak diselesaikan nanti waktu masuk pelayanan orang itu terus bergejolak. Karena nggak pernah selesai. Never live for your own time. Jangan pernah hidup bagi waktumu saja. Pikirkan orang lain juga. Saya sangat takut sama anak saya. Saya takut kalau nanti apa yang saya lakukan dan katakan akan berdampak buruk atas mereka. Jadi tiap hari saya berdoa supaya saya menjadi seorang papa yang baik. Saya menjadi seorang ayah yang membanggakan, tidak mempermalukan anak saya. Sehingga anak saya tidak akan malu karena papanya di depan teman-temannya. Anak saya tidak akan malu suatu hari sama keluarga mertuanya. Anak saya tidak akan malu suatu hari sama rekan kerjanya. Kita tidak boleh korupsi, mengapa? Nanti sampai kapanpun itu akan terus akan terus menjadi labelnya mereka. Mereka akan terus di label itu sampai kapanpun juga. Papamu merugikan orang lain. Larikan uang saudaraku. Coba bayangkan, saya tidak mau menjadi sandungan buat putra-putri saya. Sesuatu yang tertutup pasti akan dibuka. Semua yang tersembunyi pasti akan diketahui. Don't live selfishly. Jangan hidup bagi dirimu sendiri. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Penting sekali kita itu punya transparency dan accountability. Punya ketransparanan dan punya pertanggungjawaban. Harus ada. Setiap anak Tuhan itu yang dimuridkan tidaklah hidup liar. Kita semua ada di kebun anggur Tuhan. Yohanes 15. Berdiamlah pada pokoknya, hai kamu carang, agar kamu berbuah. Mari kita pahami bahwa setiap kita tidak ada satu pun di antara kita, kalau kita mau ikut Yesus sungguhan itu boleh hidup terserah kuah. Apa yang kamu katakan dalam gelap akan dipertanggungjawabkan sama Tuhan dalam terang. Apa yang kamu bisikan ke telinga, di dalam kamar akan diberitakan dari atas rumah. Orang yang Kristen biasa dan orang Kristen yang dimuridkan Tuhan bedanya di sini. Orang Kristen biasa dia mau pindah-pindah gereja urusan dia. Dia nggak suka di tempat ini pindah lagi. Tapi orang Kristen yang tertanam, yang dimuridkan Tuhan pasti menaruh dirinya untuk dipertanggungjawabkan sama orang. Dan ketika dia sudah bisa mempertanggungjawabkan hidupnya, nanti orang lain akan bertanggung jawab sama dia. Hari ini dalam kehidupan kami, banyak orang mempertanggungjawabkan dirinya pada kami. Karena kami bisa mempertanggungjawabkan diri kami terlebih dahulu pada mereka. Itulah sebabnya hari ini sebagai seorang ayah, saya punya otoritas untuk berkata sama anak saya, apa yang kamu lakukan hari ini? Saya bisa tegur mereka, saya bisa kasih masukan, saya bahkan berhak bertanya, di mana kamu sekarang dalam kehidupan? Kalau anak saya melihat teladan, kalau anak kita melihat teladan pada kita berhak juga meminta pertanggungjawaban mereka. Tapi sebelum kita minta pertanggungjawaban mereka,
Jangan seperti orang tua yang suka menuntut anak, tapi tidak pernah jadi teladan lebih dulu. Dan teladan kemudian. Kita harus jadi teladan. Menjadi teladan itu berarti kita mempertanggungjawabkan diri kita dulu kepada mereka, baru kita berhak untuk minta pertanggungjawaban mereka kepada kita. Saya jaga hidup dalam kekudusan. Hari ini saya berhak bilang sama anak saya, kamu tidak boleh seks sebelum nikah. Kalau kita mempertanggungjawabkan diri kita dulu kepada mereka, kita berhak meminta pertanggungjawaban dari mereka. Tetapi bagi orang-orang yang sudah terlanjur dahulu kala pacarannya tidak benar, bukan berarti tidak ada harapan. Bertobatlah. Ya, bertobatlah. Anda juga punya hak untuk minta sama anak agar mereka hidup kudus. Bukan dari contohmu mungkin karena masa lalu sejarahnya kurang bagus, tapi dari firman Allah yang Anda hidupi hari ini. Anak kan bisa lihat Anda hari ini hidup dalam firman atau tidak. Dan anak yang melihat itu tidak akan pedulikan papa mamanya masa lalunya seperti apa. Toh mereka belum lahir ya kan. Tapi kalau Anda hari ini hidup dalam firman, Anda punya wewenang untuk minta pertanggungjawaban dari anak Anda. Bagaimana hidupmu hari ini di hadapan Kristus. Saya berdoa di dalam nama Yesus, Anda jadi murid dulu sebelum Anda memuridkan. Ayat yang keempat, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 4 mengajarkan kepada kita mesti takut sama Tuhan yang gak kelihatan. Dan jangan takut sama orang lah, karena maksimal mereka hanya bisa membunuh tubuh kita. Kita ini hanya punya satu kehidupan. We've got only one life to lose. Kita hanya bisa kehilangan hidup itu cuma sekali saja, jadi gak usah takut apa-apa. Orang mati itu cuma sekali. Jadi nggak usah takut. Pasti yang pasti ini, hidup itu sementara dan sebentar saja, tapi kekekalan itu yang lama. Makanya takutlah sama Allah yang akan Anda lihat selama-lamanya. Orang-orang sekeliling kita yang cinta kita maupun yang jahat sama kita itu sebentar aja kita lihat, sebentar nggak kelihatan antara mereka pergi dulu atau kita nanti kita mati duluan. Hidup di dunia ini sementara. Ngapain takut apa-apa? Takutlah akan Allah. You have only one life to lose. Kalau ada satu orang ancam saya, misalnya saya bilang, kamu hanya bisa bunuh aku sekali. Dan ada orang itu bisa bunuh kita berkali-kali. So why should I fear you? But God can kill you over and over again in eternity. Tapi Tuhan bisa membunuh kita berkali-kali dalam kekekalan, dalam api yang menyala tidak pernah henti dan padam. Itu yang aku takuti. Sorry, itu yang aku takuti. Karena dia bisa lemparkan saya. Kalau manusia itu, pol-polnya maksimalnya nggak usah manusia lah. Hidup ini nggak usah ditakuti. Misalnya kalau ada orang yang kena penyakit yang mematikan, lalu mengalami proses divonis dokter 3 bulan. Ya udah 3 bulan terakhir itu penderitaan. Nggak akan diulang lagi setelah orang itu meninggal dunia. Tidak akan diulang-ulang. You only have one life to lose. Kita hanya punya satu kehidupan untuk kita korbankan. Berarti kita juga punya satu kehidupan untuk kita bisa hidupi bagi Tuhan dan bagi orang lain juga. Dan bagi hidup kita. Kita punya satu kehidupan. Don't be afraid. Di hidup ini jangan takut. Manusia tidak bisa hidup. Saya ingatkan ya, kita semua akan mati. Kalau Tuhan belum datang kembali. Tapi kita tidak bisa mati bolak-balik. Karena kekristenan tidak ada reinkarnasi. Saya percaya yang ada kebangkitan. Kita tidak bisa mati bolak-balik. Penderitaan itu sebentar. Tapi Tuhan kita akan ketemu terus. Ayat 5, aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutlah dia yang telah membunuh, setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Saya kasih 3 alasan mengapa kita mesti takut sama Tuhan. 1, karena Tuhan yang memegang kunci kehidupan. Tiap hari itu Tuhan yang menentukan. Meskipun kita punya pilihan. Manusia hanya punya pilihan dan konsekuensi. Tapi nasib itu dari Tuhan. 1, alasan kenapa kita takut sama Tuhan, karena Tuhan yang pegang kunci kehidupan. 2, karena Tuhan yang pegang kunci kematian. Gak ada satu orang pun yang tahu kapan dia mati dan bagaimana caranya. Dan kalau dia bunuh diri, dia bisa tahu caranya dia mati kalau berhasil, tapi dia gak tahu neraka menanti. Jangan mau Anda diramal oleh orang kalau di luar sana. Kadang-kadang bisa tepat. Ada orang bilang, kok bisa tahu dia? Gampang. Kalau Anda taruh percaya, orang itu bisa baca. Itu bukan kemahatauan Allah, itu bukan nabi pula. Kalau sumbernya bukan Roh Kudus dan firman Allah, Anda mesti jauhi semua ahli nujum itu. Gak percaya, saya bisa tahu banyak tentang Anda, gampang. Saya ambil colokan itu namanya USB, laptopnya jangan dijaga, percayakan saya 5 menit saja, saya bisa colok itu, download semuanya, saya akan baca semua. Anda kalau taruh iman pada manusia dan bukan pada firman, dia akan baca dan keluar kata-kata yang sepertinya dia tahu, tetapi dia akan mengutukimu. Jangan mau diramal. Kalau Anda mau diramal orang, tanya dulu sama orang yang meramal Anda.
Anda tahu enggak kapan Anda mati dan gimana? Ya enggak tahu, kalau itu jangan ramal aku. Sebab satu orang tahu gimana dia mati dan dia sudah nubuatkan dia akan bangkit pada hari ketiga. Dia ada dalam diriku. Sini duduk, aku yang ramal kamu. Amin Bapak Ibu. Jangan mau dibaca nasibnya. Karena dia bisa mendeteksi Anda itu ketakutan tambah dibumbui. Atau dia bisa mendeteksi Anda itu kepingin sesuatu dikasih seraka nanti. Mau kaya? Lalu dia mulai bicara, kamu harus begini, begitu. Dan semua itu ujungnya binasa karena tidak memuliakan Allah. Apa yang bukan Roh Kudus ditolak mentah-mentah. Takutlah akan dia karena Tuhan yang pegang kunci kehidupan, Tuhan pegang kunci kematian. Dan reason number 3, alasan ketiga kenapa kita mesti takut sama Allah. Karena dialah yang nanti punya kata terakhir untuk menentukan Anda masuk surga atau masuk neraka. Itu dia, why you should fear him. Dia yang menentukan. Dia lebih dari pejabat yang menentukan Anda di-approve atau tidak. Dia yang menentukan nanti akhirnya kita masuk surga. Masuklah dalam sukacita Bapakku atau enyahlah engkau, pembuat kejahatan aku tidak kenal kamu. Itu nanti di mulut Yesus. So fear him, takut dia. Ayat 6, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak ada seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Oke, kita sekarang mulai masuk ke burung pipit ya. Burung pipit di udara. Berarti burung pipit itu dicintai Tuhan kan? Dicintai, namun tidak dikasih. Hewan dicintai Tuhan, manusia dikasih Allah. Ayat 7, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Mau tahu kenapa hati kita cenderung takut? Orang yang takut bukan karena dia ketakutan. Sumber takut adalah rasa tidak percaya kepada Tuhan. Dosa pertama Adam dan Hawa itu bukan rasa takutlah, membunuh, berzina, tapi curiga. Karena itu saya di sini pelajari, Tuhan berkata kamu jangan takut, tapi Tuhan kasih antibiotiknya beda. Waktu Tuhan bilang jangan takut, obatnya adalah kamu lebih berharga. Kok bisa ya? Kalau orang takut kan harusnya diberitahu jangan takut. Tuhan bilang jangan takut, kamu berharga. Hubungannya apa? If you know your value, kalau kita tahu nilai kita di hadapan Allah, kita tidak usah takut. Iman itu lahirnya bukan dari sesuatu yang diiman-imani. Pastor Philip doakan supaya imanku besar ya. Iman itu nggak perlu didoakan untuk besar. Iman itu harus punya pandangan yang benar. Otomatis iman akan bertumbuh dan menguat jikalau cara pandang Anda tidak salah. Misalnya suatu hari saya naik pesawat itu goncang. Ya, pesawat itu goncang. Teman saya di sebelah saya itu ketakutan. Dia berkata, Pastor Philip, dia berkata, untung ya ada Ko Philip, dia bilang, untuk pesawat ini akan jatuh. Loh kok ada saya itu gimana? Dalam hati saya tidak mau takut-takuti dia. Loh pendeta naik pesawat ada juga loh ceritanya yang jatuh dan mati. Saya kalau ngomong gitu kan dia tambah ketakutan. Tapi saya biarkan. Bedanya hari itu dia ketakutan, saya enggak di mana. Bukan karena iman saya lebih kuat, enggak. Karena saya tahu tujuan. Saya tahu Tuhan, saya tahu saya berharga, dan apa yang saya lakukan itu berharga. Bukan saya yang butuh, Tuhan juga nggak butuh, tapi semua ini karena kehendak Tuhan, Tuhan akan jaga. Kalau saya tahu saya itu berharga, dan misi saya berharga, Tuhan yang jaga. Saya pilih pesawat ini juga bukan pesawat bobrok, pesawat ini pesawat yang bagus, saya pergi. Kalau pesawat bagus kita nggak pernah tahu, terus kita mati, ya sudah terserah ya kan. Bukan gampang, takut memang ngeri, itu goyangnya. Tapi saya selalu lihat, pramugarinya kalau oke ya oke. Kalau pramugarinya pucat, nah saya pucat. Dan pada saat itu, apa bedanya saya dengan dia? Dia enggak merasa berharga. Saya enggak ngerti apa yang membuat dia merasa enggak berharga. Mungkin apakah ada dosa, atau dia selama ini hidup sia-sia. Tapi kalau dia merasa berharga, dia akan percaya diri. Saya merasa berharga. Bukan merasa layak ya. Saya merasa berharga. Saya merasa misi yang saya jalankan itu berharga. Saya ngomong sama dia, tenanglah. Ini kan kita mau KKR nanti. Nanti kalau semuanya mau KKR begini, nanti kalau tidak ada pembicaranya kan seharusnya malaikat yang panik kan, bukan kita. Tenang aja, nyampe. Kalau Anda tahu Anda berharga, Anda tidak akan khawatir. Aduh makan apa besok? Burung pipit aja loh dia pelihara. Saya tunjukkan ya, rambut di kepalamu itu terhitung semuanya itu maksudnya apa. Ini secara garis besar aja, orang-orang yang berambut merah itu kurang lebih ada 90.000 rambutnya. Orang-orang yang berkepala berambut hitam seperti kita, itu rambutnya kurang lebih 120.000. Dan Anda lihat orang-orang yang pirang itu kan biasanya rambutnya itu tebel-tebel ya. Memang betul yang pirang biasanya punya 145 ribuan rambutnya. Makanya kita tidak usah dicat pirang supaya banyak rambutnya. Nggak perlu, itu yang pirang dari lahir. Tapi rambutmu dihitung itu bukan berapa ratus ribu. Rambutmu dihitung, kata rambutmu dihitung itu your hair is numbered. Itu lain. Itu setiap helainya ada barcode-nya. Jadi kalau sekarang Anda sisiran, shampoo-nya
nggak cocok. Lalu ada banyak sekali rontokan rambut di sisirmu. Itu Tuhan tahu rambut yang nomor berapa? Rambut nomor 92.769. Itu satunya lagi itu rambut 9.741. Yang satunya lagi itu rambut ke 176. Yang satu lagi yang rontok lagi di sisir yang sama. Meskipun semuanya warnanya sama dan semuanya numpuk-numpuk di situ. Tuhan tahu itu rambut ke 110.301. Your hair is numbered, itu berarti Tuhan spesifik di hidup. Bukan dihitung berapa jumlah, masing-masing itu ada nomornya, registrasinya. Hah? Masa Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan saya botak? Supaya gampang hitungnya. Tuhan itu baik pokoknya, amin. Aku berkata kepadamu, ayat 8, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Saya tidak akan bahas ayat 10-12, lain kali saja, tapi ayat ini, saya akan berhenti di ayat ini. Saya akan tekankan satu kebenaran ilahi. Jangan malu mengakui Yesus. Karena yang kita takut itu Tuhan, bukan manusia. Dan Alkitab berkata di ayat 8, sekali lagi, aku, kata Yesus, berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Anda perhatikan, barang siapa mengakui aku di depan manusia secara eksplisit dan secara jelas Tuhan berkata, kamu tidak hanya kusuruh mengakui aku di dalam hati dan pikiranmu, tetapi barang siapa mengakui aku di depan manusia. Aha. Makanya tidak bisa orang itu hanya terima Yesus, terima Yesus. Buktinya apa Anda sungguhan menerima? Baptis. Karena baptis otomatis public news. Saya temukan waktu menginjili orang-orang yang belum terima Tuhan, belum dan bukan dari latar belakang Kristiani adalah terima Yesus lebih gampang loh sungguhan. Baptis, wah itu susahnya kayak seluruh dunianya kiamat. Saya jadi mengerti bahwa baptisan tidak menyelamatkan, tapi baptisan membuktikan keselamatan orang itu. Tapi penyamun di samping Yesus itu nggak dibaptis kok. Masuk surga? Iya, tapi dia disalib. Kalau mau seperti itu, silahkan minta disalibkan. Selain itu, mengaku Yesus di depan umum, di depan manusia, itu bukan hanya di dalam pikiran dan hati kita, itu juga ada beberapa hal yang Tuhan ajarkan pada kita. Ayat 9, barang siapa menyangkal aku di depan manusia. Jadi lawan kata mengaku Yesus adalah menyangkal Yesus di depan manusia. There are common mistakes. Ada kesalahan-kesalahan umum yang kita lakukan di dalam hidup sehari-hari. Tanpa kita sadari, kita mulai perlahan-lahan bergeser. Dari mengaku Yesus, menjadi malu akan Yesus. Saya kasih beberapa hikmat praktis ya untuk mengaku Yesus. Misalnya, Anda di dalam perusahaan, Anda kantor, Anda manajernya atau bahkan direkturnya. Lalu setelah itu, ada perkumpulan yang sifatnya semua agama kumpul di situ. Misalkan gitu ya. Kadang-kadang kita nggak punya pilihan dalam kemajemukan, bahwa kita harus memberikan kesempatan yang sama. Misalnya hari tertentu ada kepercayaan tertentu yang beribadah. Tapi juga saya kagum melihat bagaimana orang-orang Kristen di dunia kerja harus berhikmat, memberikan kesempatan kepada yang lainnya. Sementara itu Anda juga ambil hari itu, untungnya dalam kekristenan tidak ada hari yang istimewa, semua hari adalah harinya Tuhan. Di hari yang sama, umat yang lain sedang beribadah, Anda adakan persekutuan doa misalnya. Di persekutuan doa Anda, mengakui Yesus mudah. Shalom, shalom, kiri kanan. Tapi pada waktu nanti kumpul sama-sama, misalnya kalau kita selamatan sesuatu dan sebagainya, kita syukuran segalanya. Kan pegawai, pekerja di situ kan tidak cuma Kristiani. Disitulah Anda perlu hindari. Kalau itu pertemuannya majemuk, gak perlu sebut shalom. Karena shalom adalah sebutan untuk orang-orang Kristen. Sedangkan kepercayaan lain punya versi shalomnya sendiri. Daripada Anda borong semuanya di dalam sapaan, waktu Anda harus ceramah, bukan ceramah, untuk menyambut semua. Yang shalom, yang bukan shalom disebut semuanya, tambah membingungkan. Dan hati-hati dengan kemunafikan. Anda sebut shalom karena Anda percaya Yesus. Anda juga tidak sebut shalom versi lain karena Anda tidak percaya itu. Kalau Anda sebut itu, mendingan jadi agama itu. Kalau saya jadi Anda di dalam pertemuan majemuk seperti itu, saya akan ambil nasionalismenya. Coba lihat jam, kalau misalnya siang, saya akan sebut, selamat siang Bapak Ibu. Nggak perlu shalommu atau versi yang lain. Selamat siang cukup. Anda bisa ngomong sesuatu yang umum, bukan doa menurut kepercayaan masing-masing, berarti Anda percaya dong. Ada berbagai jalan menuju ke sorga. Jangan kompromikan iman. Jangan diam-diam menggeser pengakuanmu.
Jangan malu akan Yesus. Tapi kalau kita KKR langsung hanya satu jalan, perang terbuka nanti di kantornya. Itu juga kebodohan, karena ini bukanlah saatnya untuk kita mencetuskan. Menurut saya, doakan supaya cabang baru yang kita buka ini direstui Tuhan. Nggak usah doa menurut kepercayaan masing-masing. Anda juga nggak perlu sebut Yesus. Karena ini hanyalah sebutan ramah tamah, doakan. Ya, doakan aku berhasil ya, itu nggak sungguhan doa, cuman wish me luck, gitu loh. Itu nggak apa-apa. Saran saya adalah nggak usah ucapkan shalomnya, cukup berkata selamat siang, selamat pagi, selamat petang. Ambil kesamaan kita yaitu sesama warga Indonesia. Tapi kalau Anda giliran diberi waktu untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, meskipun itu majemuk misalnya karpet merah, jikalau seorang artis, jangan berkata, aku berterima kasih pada Tuhan. Karena itu hakmu. Pada saat itu, spotlightnya di Anda. Anda berhak untuk menyaksikan dan itu pribadi banget dan orang lain rela mendengarkan, memberimu waktu. Sebutlah waktu itu, terima kasih pada Tuhan Yesus. Nggak apa-apa. Karena Anda bukan tidak di posisi netral. Kalau Anda memimpin pertemuan majemuk, pertemuan profesional, bukan gereja, selamat pagi, selamat siang. Tapi kalau Anda diberi kesempatan tuh, hak pribadimu, berdirilah untuk Kristus dan berkata, Tuhan Yesus baik dalam kehidupan saya. Saya pernah sekali dalam sebuah pertemuan majemuk seperti itu, saya tidak ceritakan detailnya. Tapi waktu itu segala macam. Dan saya melihat kasihan. Orang dari kepercayaan lain naik ke atas harus mengucapkan shalom kita. Dalam hati saya, kalau Anda sungguhan bermaksud dengan kata shalom itu, jadilah Kristen. Karena shalom itu artinya damai sejahtera dengan Allah. Karena pengorbanan Yesus Kristus. Jangan ucapkan itu, nggak apa-apa mengucapkan ya saya merasa Anda menghargai kepercayaan kami. Tapi kalau Anda mengucapkannya, Anda mestinya harus percaya Yesus. Dibaptis. Karena itu saya tidak punya ekspektasi orang-orang mereka, saudara-saudara kita tersebut dari keyakinan yang berbeda, mengucapkan shalom. Dan saya tidak akan tersinggung kalau mereka tidak mengucapkannya. Saya tidak mau, dan giliran saya sebagai pendeta naik, dan semua orang tahu saya pendeta. Sedangkan hamba-hamba Tuhan yang lain naik juga mengucapkan shalom versi beraneka ragam. Saya rasa shalom bukan untuk bineka ya. Demikian pula keyakinan mereka. Kita punya perbedaan yang fundamental. Namun saya rasa ini waktunya kita mencari persamaan kita. Naik ke atas hamba-hamba Tuhan juga berkata shalom versi macam-macam. Saya dalam hati berkata, kalau gitu sekalian pindah agama Pak. Jangan ucapkan itu kalau Anda tidak yakin. Karena itu kalimat suci bagi mereka. Saya nggak mau. Saya naik ke atas kaget semuanya, terkejut. Sekitar ada 50 orang, semua perwakilan macam-macam berbeda-beda. Bineka di sana. Saya naik ke atas dan berkata, selamat malam Bapak Ibu yang saya hormati. Saya satu-satunya tidak ucapkan shalom dan macam-macam. Dan yang lainnya. Lalu saya berkata, saya berterima kasih untuk kesempatan ini. Kita apapun kita ini, ras agama berbeda. Kita semua dari satu ras yaitu human race, manusia. Kita sesama manusia harus saling menghargai. Kita sesama warga Indonesia, negara Indonesia, kita harus saling melindungi. Kita ini rekan sekampung tertawa semuanya. Kita semuanya, apapun juga budaya kita beda. Kita ini WNI semuanya. Paspor kita warnanya sama. Saya berkata, saya bersyukur hari ini diberi kesempatan. Kalau giliran saya izinkan saya mengatakan pengajaran Tuhan Yesus yang paling besar adalah kasihilah Tuhan dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya berharap kalau nanti di jalanan suatu hari Anda kelihatan saya di jalanan, kalau misalnya saya tidak doakan ditabrak motor gitu, Anda jangan tanya dulu saya pendeta atau tidak, bawa saya ke rumah sakit ya. Jangan tanya agama saya, bawa saya langsung ke UGD. Tapi kalau Anda Bapak Ibu, apapun atribut kita yang kita pakai, kalau saya lihat Anda di jalanan dan jalan sepi sendirian, tidak ada orang, Anda ditabrak motor, saya ada di situ, saya janji, saya sebagai pendeta turun tidak tanya agama Anda, tidak tanya profesi Anda, saya akan bawa Anda ke UGD, karena kita sama-sama manusia. Dan mereka melihat saya. Dan setiap orang kan kasih kesempatan untuk menceritakan imannya. Nah, giliran saya ceritakan imannya. Nah, tadi kan diberi kesempatan masing-masing kita untuk menceritakan iman saya. Izinkan saya menceritakan, simple saja. Tahun 92 saya bertemu Yesus secara pribadi. Saya dulu kira dia hanya teori, dia hanya agama. Saya bertemu dia dalam sebuah sinar terang, dalam sebuah gereja. Dan di balik suara, di balik terang itu ada suara berkata, aku Yesus, aku mengasihimu. Lalu saya berkata, dan hari itu saya bertobat. Sejak hari itu Tuhan cuma ajari saya satu hal ini puluhan tahun. Kasihilah Tuhan, dan kasihilah sesamamu manusia. Saya beritahu, pengajaran Kristen semuanya berpusat pada mengasihi sesama kita. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan hari ini untuk menjadi berkat dan menyaksikan. Dan mari kita sama-sama jaga persatuan Indonesia. Untungnya PMP saya dulu lulus. Sila ketiga,
persatuan Indonesia kita jaga bersama-sama. Itu orang-orang ya berdiri semuanya. Pada waktu setelah saya speech itu, saya turun, saya disalami satu persatu. Dan mereka berkata, saya kagum Anda berani. Saya bukan berani Pak, saya ketakutan, saya bilang gitu. Tapi saya jujur, saya tidak munafik. Itu persis yang keluar dari mulut saya. Saya jujur, saya tidak munafik. Saya bukan berani. Lalu satu lagi datang berkata, orang dari kepercayaan yang berbeda. Wah, saya senang sekali. You punya gereja di mana? Saya mau ceramah di gereja. Oh iya, terima kasih, saya pikirkan. Ya enggak lah ya. Karena mimbar ini hanya untuk firman Tuhan yang kita yakini. Paham ini? Jangan kompromi di depan orang. Miliki hikmat. Jangan munafik dan ragi. Jujur tapi sopan. Jangan meretakkan persatuan. Tapi persatuan kita bukan iman. Iman kita itu jelas-jelas jalan sempit dan kita yakini dengan segenap hati. Bukan doa menurut kepercayaan masing-masing. Aku tahu hanya doa dalam nama Yesus sajalah. Di mana ada keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara, semoga Anda jadi murid Yesus di tempat di mana Anda ditempatkan. Menjadi berhikmat dan jangan malu mengakui Yesus dalam hidupmu. Ingat, yang harus kau takuti hanya satu. Manusia membunuh cuma sekali, mati ya sekali. Anda akan ketemu Yesus selama-lamanya. Itu yang harus Anda takuti. Takutlah akan Tuhan. Jangan malu mengakui Tuhan Yesus. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan.